Bab 521. Guru. Xiao Wu menegakkan tubuh dan mengusap dagu Junjiu, ekornya yang khawatir berdiri. Xiao Wu berkata dengan kebingungan dan kekhawatiran di dalam hati Junjiu, "Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Yan Mandong ini sangat aneh, mengapa dia harus menyerahkannya pada Li Ding? Seolah-olah dia tahu Anda akan datang ke sini, Tuan." "Oke." Junjiu mengangkat tangannya dan menggosoknya. Dia mengusap kepala Xiao Wu. Matanya gelap, dingin dan tanpa ampun. Junjiu dan Li Ding saling memandang dengan tenang, dan dia berkata, "Guru Li mengetahui identitas saya. Dia tidak mengacu pada identitas dangkalnya sebagai Junjiu, tetapi pada ibunya Yan Mandong." "Berapa banyak yang diketahui Li Ding?" Li Ding mengerti maksud Junjiu dan mengangguk. "Ya, aku mulai meragukan identitasmu ketika aku mengetahui bahwa kamu adalah Junjiu. Belakangan dipastikan bahwa kamu adalah putri Yan Mandongnya. Anak kecil, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir, aku akan menceritakan semuanya padamu." "Ya." Mata Junjiu berbinar, dan dia mengangguk ringan. Kemudian Li Ding mulai menceritakan padanya kisah tentang ibunya. Pada awalnya hampir sama dengan apa yang dikatakan Kanggo, pada dasarnya sama. Baru kemudian keadaan berubah. Li Ding berkata, "Ibumu memberiku rahasia spiritual ini sebelum dia dibawa pergi, dan berkata dia akan menyerahkannya padamu. Jika kamu bisa datang ke rumah Tai Huang, aku akan memberimu rahasia spiritual ini untuk dipraktikkan. Jika kamu tidak datang, biarkan saja disegel dan berdebu, dan tidak ada yang akan mengetahuinya." Petik 2. "Dia juga memberikan kotak misteri itu padamu, kan?" tanya Junjiu. Li Ding tidak terkejut Junjiu bisa menebaknya. Dia adalah putri Yan Mandong, jadi wajar jika mengetahuinya. Li Ding mengangguk. "Kotak teka-teki ini adalah hal lain," kata Li Ding dengan nada nostalgia. "Meskipun ibumu lembut dan lemah seperti bunga kembang sepatu, dia sebenarnya sangat pintar dan pandai serta punya banyak ide buruk. Dia memberiku kotak teka-teki ini untuk mengujiku. Kasihan aku telah hidup lebih dari separuh hidupku, dan aku masih mengkhawatirkan kotak teka-teki miliknya ini. Semua rambutku rontok." Mendengar ini, Junjiu melirik rambut Li Ding yang lebat dan kaya, mengangkat alisnya dan tidak berkata apa-apa. Melihatnya sambil tersenyum, Li Ding berkata lagi, "Saya baru saja mengatakan bahwa Anda harus mempelajari rahasia spiritual agar memenuhi syarat untuk melanjutkan ke sekolah menengah tingkat 3. Jika Anda dapat mempelajari rahasia spiritual ini, saya akan menambahkan Anda nama ketika pintu ke sekolah menengah tingkat 3 dibuka tahun depan. Bagaimana?" Petik 2. "Oke." Junjiu setuju. Dia menyingkirkan slip giok itu dan menatap Li Ding dengan dingin dan tegas. Junjiu mengangkat bibirnya dan berkata, "Tuan Li, tunggu saja, kamu pasti akan menambahkan namaku tahun depan." Petik 2. "Oke, saat kamu bisa pergi, aku akan memberitahumu cara pergi ke Zhong Sancong untuk menemukan ibumu." Ada jeda, setelah beberapa saat, Li Ding menambahkan kalimat yang rumit. "Dan ayahmu." Sepertinya Tuan Istana Li juga mengetahui keberadaan ayahku. Junjiu menyipitkan matanya, dengan tatapan yang dalam di matanya. Li Ding tidak bermaksud menyembunyikannya dari Junjiu, dia menjelaskan secara langsung, "Karena ayahmu mampu memenangkan level ketiga, itu karena aku membukakan pintu untuknya. Ayahmu juga manusia, dan aku merusaknya, aturan yang telah saya ikuti sepanjang hidup saya. Mungkin, Anda juga bisa. Saya akan meminta Anda untuk membuat kasus kedua, saya menantikannya." Petik 2. Li Ding tersenyum dan melambai kepada Junjiu. "Silakan pelajari seni spiritual. Tidak mudah mempelajarinya. Kamu akan pergi ke pavilion Tianji dalam beberapa hari ke depan. Semoga beruntung." Junjiu mengucapkan selamat tinggal. Junjiu memberi hormat, berbalik dan pergi. Li Ding tidak memberitahu Junjiu. Dalam pemahamannya, dia yakin Junjiu bisa mempelajari rahasia spiritual ini. Berasal dari garis keturunan yang sama, putri Yan Mandong sempurna. Tapi dia berharap Junjiu masih bisa mendapatkan jiwanya di pavilion Tianji. Semakin banyak Anda mempelajari rahasia spiritual, semakin kuat kekuatan Anda. Hanya dengan mencapai tingkat ketiga Anda dapat memperoleh lebih banyak kekuatan untuk menyelamatkan hidup Anda. Li Ding tidak membujuk Junjiu untuk tetap tinggal. Saat pertama kali melihat Junjiu, dia tahu bahwa lelaki kecil ini tidak bisa terjebak di tempat kecil seperti Xia Sanzong. Di Tai Huang Mansion, teriakan bergema di seluruh istana.
Tamparan, 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 suara cambuk panjang mengenai daging. Jeritan Hong Yu berangsur-angsur berubah dari sangat melengking dan keras menjadi lemah dan sekarat, tetapi cambukan itu tidak berhenti. Dia ditangkap oleh penjaga perak dan terbaring di tanah. Punggungnya robek dari leher hingga kaki, dan pakaiannya robek hingga memperlihatkan tubuhnya yang berlumuran darah di bawahnya. Hong Ying sangat kesakitan hingga dia hampir pingsan, tetapi setiap kali dia akan pingsan, cambuk akan membangunkannya. Pasalnya, cambuk ini tidak hanya berduri, tapi juga diolesi obat yang mengiritasi. Bisa dikatakan kehidupan orang yang dihukum lebih buruk dari kematian. Hong Yao merasakan kesakitan yang lebih buruk dari kematian. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan matanya merah karena darah mengalir dari rongga matanya. Mata Hong Yao penuh kebencian, dia membencinya. Bukannya saya membenci diri sendiri karena tidak kompeten dan gagal menyelesaikan tugas. Sebaliknya, dia membenci Mo Yue dan mengapa dia memanggilnya dengan nama yang disalahpahami. Jika dia tidak salah paham, bagaimana dia bisa mengambil inisiatif pergi ke Dugu King dan menerima perintah untuk menangkap orang? Itu semua salahnya. Kenapa dia tidak dipanggil Mo Yue, Februari, tapi Mo Yue? Hong Yao semakin membenci Jun Jiu. Dia sangat marah sehingga dia ingin memotong Jun Jiu Lingqi menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau. Jika Jun Jiu tidak melarikan diri dan berhasil diracuni serta dimanipulasi oleh Dugu King, dia pasti sudah lama menggantikan Miao Yuer dan menjadi orang penting di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Kemakmuran, kekayaan, dan berbagai sumber daya budidaya tidak ada habisnya. Masa depan yang cerah, tapi Jun Jiu lolos. Ini semua salah mereka. Satu-satunya kesalahannya adalah dia tidak punya cara untuk menjadi lebih beracun. Di istana, Dugu King duduk di kursi dengan wajah cemberut. Tinjunya mengepal dengan keras, dan ketika dia mendengar teriakan Hong Yue di luar, dia hanya mendengus, sampah yang tidak berguna. Tapi dalam sekejap, wajah Dugu King berubah seperti ingin memakan seseorang. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Sui Qinglian, jangan terlalu sering menindas orang lain." Tapi seorang murid muda benar-benar membunuh penjaga perakku di akademi. Sui Qinglian, menurutmu apakah ini masih saat ketika kamu adalah satu-satunya di akademi? Kekuasaan dan bangga dengan istana Tai Huang. Tapi tidak peduli betapa kesalnya Dugu King mengutuk, dia tidak bisa menyembunyikan jejak ketakutan di dalam nada suaranya. Baginya, Sui Qinglian adalah raksasa yang tidak bisa dia gali, dan dia hanyalah seekor semut di kaki raksasa itu. Tidak mau dan kesal, tetapi malah semakin takut dan takut untuk mengambil tindakan. Meskipun bukan Sui Qinglian yang membunuh pengawal peraknya, tetapi murid Sui Qinglian, Dugu King tidak akan berani menyerang King Jun. Bagaimana jika Sui Qinglian yang gila itu keluar dari halaman rumahnya dan menyerang lagi? Siapa yang bisa menghentikannya? Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin ketakutan. Dugu King mengertakkan gigi dan buru-buru bangkit dan masuk ke dalam rumah. Membuka ruang rahasia, Dugu King dengan cepat melepas sutra merah dan memperlihatkan cermin di dalamnya. Dugu King memanggil nama seseorang di depan cermin. Setelah memanggil 3 kali berturut-turut, air beriak di tengah cermin, dan sesosok tubuh perlahan muncul. Itu adalah seorang lelaki tua. Ketika dia membuka matanya, matanya yang tajam dan menakutkan membuat Dugu King tidak berani menatap matanya. Orang tua itu memandang Dugu King dengan murung. "Dugu King, kamu tidak seharusnya menggangguku." Tetapi Tuan Istana Bai, ada sesuatu yang terjadi di Istana Iblis. Dugu King berkata dengan cemas. Sui Qingyu mengirim mata-mata untuk menyelinap ke dalam rumah Tai Huang, dan juga ikut campur dalam kompetisi binatang buas. Saya punya banyak alasan untuk curiga bahwa Sui Qingyu kembali untuk membalas dendam. Begitu dia menghubungi Sui Qinglian akan membantunya. Saya tidak akan pernah bisa menghadapi mereka sendirian. Petik 2, Bab 522. Pada saat itu, semua rencana kita akan sia-sia. Bukan hanya aku, tapi kamu juga tidak akan berakhir dengan baik. Nada suara Dugu King ketakutan, dan dia mengancam lelaki tua itu dengan kebencian. "Sombong!" teriak lelaki tua itu, dan tekanan turun melalui cermin air, dan wajah Dugu King langsung menjadi pucat. Melihat Dugu King dengan mengejek, lelaki tua itu mencibir, "Dugu King, kamu menjebak Sui Qingyu dan mengambil hartanya kembali. Apakah kamu takut sekarang?" "Benar, setelah bertahun-tahun, kamu bahkan belum mencapai alam Raja Roh." "Terobosan, sayang sekali." Orang tua itu berkata bahwa jika berita menyebar,
itu pasti akan menyebabkan keributan besar di rumah Tai Huang. Du Buqing juga mengubah wajahnya ketika lelaki tua itu menunjukkan kegelapan di masa lalunya. Du Buqing menggertakkan giginya, kita seperti belalang di tali, kita semua akan binasa di saat yang sama. Petik 2. Itu belum terungkap, apa yang kamu takutkan? Hubungi mereka dan hancurkan istana iblis, menang, apakah itu tidak terselesaikan? Selama Sui Qingyu jika kamu mati, tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi. Setelah mengatakan itu, riak muncul di cermin lagi, dan sosok lelaki tua itu menghilang di dalamnya. Wajah Du Buqing masih jelek, tapi dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan menyesuaikan emosinya. Setelah beberapa saat, Du Buqing kembali ke penampilannya yang lembut dan anggun di depan orang lain, dan citra penguasa istana yang dikagumi semua orang. Yang tersisa hanyalah sepasang mata suram, dipenuhi keinginan untuk berkonspirasi. Selama Sui Qinglian mati, dia tidak hanya ingin Sui Qinglian mati. Dia ingin semua orang yang menentangnya mati. Misalnya saja Mo Yue, seperti Qing Jun. Dia ingin merencanakan konspirasi dan membunuh mereka semua. Du Buqing mengeluarkan flashback dengan backhandnya, dan wajahnya kembali gelap. Dia masih harus menangkap Jun Jiu. Dia tidak bisa menembus ranah raja spiritual hanya dengan melihat ke belakang. Dia mampu merebut kembali jejak itu dari tangan Sui Qingyu, dan sekarang dia juga bisa merebut kunci waktu dari tangan Jun Jiu. Dia bisa melakukannya. Dia ingin mereka semua membuatkan pakaian pernikahan untuknya. Suasana hati Jun Jiu sedang rumit. Dia memegang slip giok di tangannya dan melihatnya. Matanya menjadi gelap dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Xiao Wu berjongkok di depan Jun Jiu, tapi dia bertingkah manis dan centil, dan dia tidak membiarkan Jun Jiu melihatnya. Xiao Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dengan marah dan menghadap Jun Jiu dengan pantatnya, dan dengan sengaja dan marah menamparkan ekornya yang besar dan berbulu di atas meja. Namun, ini hanya membuat Jun Jiu mengulurkan tangan dan menyentuh pantat besarnya. Jadilah baik. Dia bahkan tidak melihatnya. Xiao Wu merasa bersalah dan marah, dan dengan sengaja mengeluarkan suara bersenandung yang keras. Tuan, gadis kecil manismu sedang marah dan membutuhkan ciumanmu untuk menghiburnya agar bisa bahagia. Tapi Jun Jiu masih mengabaikannya. Mata Xiao Wu dipenuhi kabut, dan dia tiba-tiba terjatuh di atas meja. Pemiliknya mengabaikan si manis kecil. Si manis kecil sangat marah. Ki, Xiao Jiwer, kucingmu hampir melampaui cinta. Mo Yue masuk dengan bibir terangkat, dan ekspresi jahat yang familiar muncul di wajah petapa dan perinya lagi. Postur monster dan sekali tatapannya dapat membawa bencana bagi negara dan masyarakat. Namun, Jun Jiu hanya memandangnya dengan ringan. Jun Jiu menghela nafas dan menyentuh Xiao Wu. Aku tahu. Xiao Wu baik, aku sedang memikirkan tentang bisnis. Petik 2. Neo Kiaki, apa yang perlu dipikirkan? Guru, tidak bisakah kamu melihat apa rahasia spiritualnya? Xiao Wu merasa sedih. Apa yang menarik dari menatap slip giok? Bukankah lebih baik melihat rahasia spiritualnya saja? Kata-kata Xiao Wu mengingatkan Jun Jiu. Ya, bukankah lebih baik jika dia melihatnya saja? Mo Yue duduk di hadapan Jun Jiu, menatap Jun Jiu dengan ekspresi jahat di bibirnya. Apa yang dipikirkan Xiao Jewer barusan? Aku baru saja berpikir, mengapa Yan Mandong meninggalkan begitu banyak barang untukku? Dan dia bersiap untuk hari hujan, satu demi satu. Melihat ke belakang sekarang, dia membuat semua barang yang dia tinggalkan di belakang ini adalah pilihan dua sisi. Jika saya ingin menjalani kehidupan yang stabil, menikah, memiliki suami dan membesarkan anak, saya tidak akan pernah melakukan kontak dengan hal-hal ini dalam hidup saya. Jun Jiu berkata, jika saya menjadi seorang guru spiritual, saya hanya akan melakukan kontak dengan hal-hal ini ketika saya sampai pada langkah ini. Sepertinya dia membuka jalan bagi saya, perasaan ini sangat aneh. Nada suara Jun Jiu menunjukkan kebingungan murni. Sepertinya dia tidak mengerti mengapa Yan Mandong melakukan ini. Tapi Mo Yue mendengar berita itu dengan nada suaranya yang membuat hatinya menegang dan terasa sakit. Matanya semakin dalam, dan Mo Yue menatap Jun Jiu, apakah Xiao Jewer tidak punya saudara? Hah? Jun Jiu berhenti, lalu mengangkat alisnya dan menatap Mo Yue dengan heran. Dia mengangguk dengan tenang, ya, saya seorang yatim piatu, dan Xiao Wu adalah satu-satunya kerabat saya. Tapi sekarang, saya bukan anak yatim piatu. Xiao Jewer,
Mo Yue merasa lebih sakit. Ternyata itulah yang dia duga. Karena tidak pernah memiliki saudara, Junjiu tidak memahami kelakuan Yan Mandong. Xiao Hu juga mengerti. Ia menatap Junjiu dengan mata berair dan menggunakan tindakannya sendiri untuk mendekati Junjiu. Dia terus menggesek Junjiu dan menjilat dagu Junjiu dengan lidah merah mudanya. Karena gatal, Junjiu merasa geli dan memeluk Xiao Hu sebentar dan meremas bulunya. Dengan sudut mulutnya melengkung, Junjiu berkata, "Tetapi Xiao Hu membangunkanku pada jam 5. Mengapa kamu begitu banyak berpikir? Aku akan mempraktikkannya segera setelah formula spiritual dikirimkan ke rumahku. Aku akan melakukannya, ingat bantuannya di hatiku." Wanita di mulut Junjiu mengacu padanya. Yang itu adalah Yan Mandong. Dia tidak pernah memiliki saudara, jadi dia tidak mengerti bahwa apa yang ditinggalkan Yan Mandong adalah karena cinta ibu anak. Tapi setelah dia datang ke dunia ini, dia memiliki seorang kakak laki-laki, dan Wu Yue. Mereka semua adalah kerabatnya. Dia akan melindungi mereka dan membuat mereka semua bahagia. Adapun Yan Mandong dan Jun Mingye, dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Dia melewati mereka, tetapi mereka tetap tinggal untuk membantunya. Dia menerimanya dan mengingatnya satu persatu di dalam hatinya. Jika mereka bertemu di masa depan, dia akan membalasnya. Setelah Junjiu selesai berbicara, Mo Yue mengangkat tangannya dan menyentuh pipi Junjiu. Dia menatap Junjiu dalam-dalam. Matanya berubah menjadi emas saat ini. Cemerlang dan indah, seperti galaksi permata. Mo Yue berkata, "Aku di rumah Xiao Jiwer. Xiao Jiwer tidak akan pernah sendirian lagi." Petik 2. Aku mengerti. Junjiu mendorong tangan Mo Yue, dan dia menggoyangkan ujung jarinya. Jade terpeleset. Sekarang aku ingin melihat apa rahasia spiritual ini. Oke, aku akan melindungimu, kata Mo Yue. Junjiu mengangguk. Lalu dia menepuk pantat Xiao Hu, karena rasanya enak sekali. Dia mau tidak mau menyentuhnya 2 kali sebelum melepaskan Xiao Hu ke samping. Dia memegang slip giok di antara alisnya, dan energi mentalnya diserap ke dalam slip giok. Saat dia memasuki slip giok, Junjiu tampak melihat cahaya bintang. Kemudian cahaya bintang itu berubah menjadi karakter satu persatu, berbaris dan terbang ke arahnya dengan tertib. Mereka terlalu cepat, jadi Junjiu kewalahan oleh karakter cahaya bintang ini sebelum dia bisa bereaksi. Waktu berlalu dengan tenang, dan hari berikutnya sudah siang ketika Junjiu membuka matanya lagi. Begitu dia membuka matanya, dia melihat Mo Yue telah menggunakan penghalang untuk menutupi area luas di dalam rumah, menciptakan area seperti cangkang telur, dan kemudian Xiao Hu melompat-lompat ke dalam seperti untaian angin. Junjiu tidak bisa menahan kedutan di sudut mulutnya. "Apakah kamu melatih Xiao Hu?" "Meong," Xiao Hu berteriak gembira saat melihat Junjiu terbangun. Lalu karena kecepatannya lambat, Mo Yue memotret penghalang itu berubah menjadi kue kucing macan pipih. Bab 523. Alasan mengapa disebut kue kucing harimau adalah karena Xiao Hu sekarang terlihat seperti harimau kecil, namun ia tetap bertingkah laku seperti kucing dan tidak bisa mengubahnya. Junjiu merasa geli, begitu Mo Yue melepaskan penghalang itu, Xiao Hu segera datang dan bertingkah seperti bayi. Setelah menyentuh kepala Xiao Hu, Junjiu mengangkat kepalanya dan menatap Mo Yue. Dia berkata, "Ini adalah seni spiritual tanpa tingkatan, yang disebut seni 10.000 pedang. Tetapi setelah membacanya, saya merasa bahwa tingkatannya pasti tidak biasa." Petik 2. Sihir aneh macam apa itu? Xiao Jiwer, maukah kamu ingin menunjukkannya padaku? Mo Yue menyipitkan matanya dan mengulurkan tangannya ke arah Junjiu. Junjiu mengangkat sudut bibirnya dengan ekspresi menyeramkan, memegang slip giok dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Itu tidak mungkin. Formula ajaib ini hanya mengenali keturunan darah. Jika orang lain ingin melihatnya, mereka akan diserang oleh slip giok, atau slip giok akan dipecah menjadi beberapa bagian dan dirahasiakan. Aku tidak ingin slip gioknya rusak." Tapi gelombang, topiknya berubah. Junjiu mengedipkan mata pada Mo Yue dengan bercanda. Dia membuka mulutnya dan melontarkan serangkaian kata misterius. Mo Yue mendengarkan dengan seksama dan segera menyadari bahwa Junjiu sepertinya sedang menghafal rahasia spiritual. Itu benar, Junjiu baru saja menghafal rumus spiritual. Dengan kekuatan mental yang kuat, memori fotografis menjadi lebih mudah. Saat Junjiu melafalkan formula roh, Mo Yue memandang Junjiu dengan senyum jahat di permukaan.
tetapi kenyataannya matanya menjadi gelap di lubuk hatinya. Setelah menghafal semua taktik spiritual, Junjiu mengangkat alisnya ke arah Mo Yue dan bertanya, bagaimana? 2. Xiao Jiwer berkata, rahasia spiritual ini disebut Wan Jian Jue. Mo Yue bertanya, Juni Jiu mengangguk. Pada saat ini, dia juga sangat menyadari perubahan ekspresi Mo Yue. Junjiu sedikit mengernyit dan melirik ke slip giok, lalu menatap Mo Yue dan bertanya, apakah ada yang salah dengan 10.000 pedang Jue ini? Itu sebenarnya bukan masalah. Tapi ini bukan seni spiritual sederhana, tapi jilid kedua yang disebut seni pedang ilahi. Xiao Jiwer, ini adalah seni spiritual tingkat dewa. Mendengar kata-kata Mo Yue, Junjiu merasa terkejut. Ada kilatan keterkejutan. Apakah ini seni spiritual tingkat dewa? Xiao Wu, apa yang terjadi dengan seni spiritual tingkat dewa? Warisan master dari klan Suzaku awalnya milik seni spiritual tingkat dewa, tapi itu hanya studi biasa, tidak murni. Garis keturunan yang diwarisinya dihidupkan kembali, dan ingatannya perlahan pulih. Xiao Wu secara bertahap mempelajari rahasia klan Macan Putih, dan Xiao Wu, yang juga merupakan binatang suci dari klan Suzaku, juga belajar banyak dari ingatan yang diwariskan. Namun, ia tidak tahu badai macam apa yang akan terjadi jika kabar yang baru saja dikatakannya tersebar. Saya khawatir langit dan bumi akan berubah warna. Bahkan sangat jarang untuk mencapai seni spiritual tingkat ketiga langit dan bumi, tetapi Junjiu memiliki dua seni spiritual tingkat dewa ketika dia masih di tingkat ketiga. Keberuntungan macam apa ini? Putra surga tidak lebih dari ini. Junjiu hanya terkejut selama 2 detik, dan dengan cepat kembali tenang dan acuh tak acuh. Mata Junjiu semakin dalam saat dia melihat slip batu giok itu, dan dia berkata, Wu Yue, kamu bilang ini hanya volume kedua dari Ling Jue. Ya, Divine Sword Jue cukup terkenal, meskipun aku belum pernah melihatnya. Tapi, aku mendengar bahwa seni pedang ilahi dibagi menjadi 3 volume, volume atas, tengah dan bawah, dan volume atas ada di tangan Kaisar Pedang. Volume tengah dan volume bawah telah hilang selama beberapa dekade, tapi aku tidak pernah menyangka Ibu Xiao Jiwer meninggalkan 1 volume untukmu, Xiao Jiwer. Wu Yue mengerutkan bibirnya dan tersenyum jahat, dan itu tepat. Seni 10.000 pedang volume yang lebih rendah ini sudah cukup untuk Xiao Jiu, untuk berkultivasi ke alam Raja Roh Agung. Saya akan mencarikan volume tengah untuk Anda, dan membiarkan Kaisar Pedang menyerahkan volume pertama secara langsung. 2. Biarkan Kaisar Pedang langsung menawarkan volume pertama dengan kedua tangan. Kata-kata mendominasi seperti itu sangat pantas keluar dari mulut Mo Yue. Tapi Junjiu masih belum tahu siapa Kaisar Pedang itu. Tapi jilid kedua bisa memungkinkan orang untuk berkultivasi menjadi Raja Spiritual Agung. Raja, di mana volume tengahnya? Bagaimana dengan jilid pertama? Junjiu memiliki konsep yang samar-samar di benaknya sebelum dia bisa menguraikannya. Mo Yue menyela pikiran Junjiu dan berkata, ayo, Xiao Jiwer, mari kita coba 10.000 pedang Jue ini dulu. Pedang ilahi Jue adalah hal bagus yang bisa membuat orang-orang tua dari tingkat ketiga itu dengan rakus merebutnya. Jika Xiao Jiwer miliknya mudah digunakan, maka dia akan menemukan volume tengah dan volume pertama untuk Xiao Jiwer. Adapun Kaisar Pedang dan benda-benda lama itu, dia, Kaisar Jahat, tidak menganggapnya serius. Junjiu mengangguk. Dia juga ingin mencoba teknik spiritual ini, yang sangat berbeda dari seni bela diri. Apa bedanya? Junjiu, ayo pergi ke formasi spiritual. Energi spiritual di sana cukup dan murni, cocok untuk budidaya. Melihat ekspresi Mo Yue seolah-olah dia tidak tahu, Junjiu mengerutkan bibirnya dan berjalan untuk memegang tangan Mo Yue. Dia berkata, aku akan membawanya bersamamu. Pergilah. Mata Mo Yue tertuju pada tangan Junjiu yang mengambil inisiatif sendiri. Tidak hanya matanya menjadi gelap sesaat, matanya hampir tampak berubah menjadi emas. Xiao Jiwer, aku sangat ingin membuka tanganku dan memeluknya erat serta mencium keningnya. Dari sudut matanya, dia melirik Xiao Wu yang hendak melompat ke pelukan Junjiu, dan Mo Yue menyipitkan matanya. Xiao Wu merasakan niat membunuh. Lebih baik tidak membuat bola lampu saat ini. Ia mengibaskan ekornya dan mengambil langkah untuk mengikuti Junjiu dan Mo Yue. Mereka langsung menuju formasi spiritual di Akademi Tai Huangfu. Sepanjang perjalanan ke sini, saya melihat murid-murid datang dan pergi,
setelah kompetisi binatang buas, mereka semua mengenal Junjiu dan Mo Yue. Beberapa orang yang belum mengenalnya akan langsung memandangnya dengan heran dan kagum setelah diperkenalkan oleh orang-orang di sekitarnya. Dengan perhatian banyak orang, Junjiu dan Mo Yue memasuki formasi spiritual. Seseorang berkata, "Benar saja, saya memenangkan tempat pertama dan kedua dalam kompetisi binatang, dan itu semua berdasarkan kemampuan saya. Saya pasti baru saja keluar dari kompetisi binatang. Setelah melalui pertarungan yang brutal dan menakutkan, saya tidak melakukannya bahkan tidak istirahat, lalu saya memasuki formasi spiritual untuk berlatih." Petik 2. Ayo pergi. Ayo masuk dan lihat di mana mereka berlatih. Alangkah baiknya jika kita bisa berkenalan dengan mereka. Petik 2. Tiba-tiba, banyak orang mengejar Junjiu dan yang lainnya memasuki formasi spiritual dengan tujuan ini. Namun, Junjiu dan Mo Yue terbang langsung ke tengah formasi spiritual, meninggalkan mereka jauh di belakang. Mereka hanya bisa menatap, tidak berani mengambil langkah. Ini adalah formasi spiritual yang sangat besar, meliputi selusin gunung dalam area melingkar. Semakin jauh Anda masuk ke dalam, semakin murni dan kuat energi spiritualnya, dan tekanan spiritual juga meningkat secara linier. Jika Anda tidak cukup kuat, Anda tidak akan bisa memasuki kedalaman susunan spiritual. Guru spiritual hebat tingkat 2 seperti Junjiu biasanya hanya dapat berlatih di luar formasi spiritual. Namun kali ini Junjiu langsung masuk ke bagian terdalam dari formasi spiritual. Tekanan spiritual di sini menjadi begitu kuat sehingga saya tidak bisa terbang lagi, jadi saya hanya bisa turun dan mendaki gunung. Di tengah perjalanan mendaki gunung, Junjiu berkeringat seperti hujan, dan kulit di tubuhnya sedikit kesemutan, seolah-olah kulitnya akan meledak oleh energi spiritual yang mengerikan. Dia berhenti di situ, itu dia. Oke, Mo Yue mengangguk. Dia memandang Junjiu, dia bisa membantu Junjiu langsung ke inti terdalam. Tapi ini adalah jalan Junjiu, dan hanya dengan berjalan di atasnya kamu bisa menjadi yang terkuat. Dia melihat Junjiu mengeluarkan Bai Yue dan memegang bunga pedang jilid kedua dari 10.000 pedang Jue membutuhkan pedang spiritual untuk berlatih. Dan semakin baik pedang ini, semakin baik pula membantu Anda berlatih dengan sukses. Ketika Mo Yue melihat bulan putih di tangan Junjiu, senyuman jahat di bibirnya berubah sedikit sayang. Dia berkata, "Bai Yue adalah yang terbaik." Ya, Junjiu tidak meragukan kata-kata Mo Yue, dan dia sangat menyukai Bai Yue sehingga dia tidak berencana untuk mengubahnya. Namun, Junjiu tidak tahu betapa berharganya sepasang Bai Yue Yuying yang diberikan Mo Yue padanya. Bab 524. Dalam formasi spiritual, ada futon yang disiapkan untuk murid dimanapun. Di tempat Junjiu berhenti, kebetulan ada 3 futon. Dia duduk di tengah, menyilangkan kaki dan bermeditasi. Junjiu memegang Bai Yue dengan kedua tangannya dan meletakkannya di atas lututnya. Dia menutup matanya dan mulai menggunakan energi spiritualnya untuk melafalkan Wan Jian Jue di dalam hatinya. Melihat hal tersebut, Mo Yue memberi isyarat dan meraih 3 pusaran energi spiritual di samping Junjiu, khusus untuk menarik energi spiritual langit dan bumi untuk berkumpul di sini. Kali ini, Xiao Wu akhirnya menyusul. Ia terengah-engah dan sebelum sempat istirahat, Mo Yue meraih bagian belakang lehernya dan menangkapnya. Xiao Wu melambaikan kakinya dan berhenti meronta. "Meong, apa yang kamu lakukan? Aura di sini cukup bagus untukmu. Jangan malas, carilah tempat untuk berlatih dengan baik sendiri," kata Mo Yue. Xiao Wu mengangkat kepalanya sambil mengerang, "Aku tidak akan malas. Aku akan segera berlatih." Setelah mengatakan itu, Mo Yue melepaskannya. Xiao Wu berlari 2 langkah di tanah lalu berbalik dan berteriak pada Mo Yue, "Mo Liu menggoda, tuanku akan diserahkan padamu. Lindungi dia, atau aku akan mencakarmu." Petik 2. Ha gelombang, Mo Yue mengangkat sudut bibirnya dengan tatapan jahat. Setelah melihat Xiao Wu yang sedang berlari mencari tempat untuk berlatih, Mo Yue kembali menatap Junjiu. Dia mengambil kasur yang paling dekat dengan Junjiu, duduk bersila dan menutup matanya. Di level Mo Yue, dia tidak bisa berlatih di level ketiga terbawah sama sekali. Karena meskipun dia hanya menggunakan kekuatan spiritualnya, dia dapat menyebabkan dunia runtuh dan dampaknya akan sangat besar. Dia memejamkan mata untuk memeriksa kunci naga penjara di punggungnya. Hanya ada 1 kunci naga penjara yang tersisa, dan tidak jauh dari itu akan rusak. Junjiu tidak menyadari percakapan antara Mo Yue dan Xiao Wu.
Dia tenggelam dalam kultivasinya dengan sepenuh hati. Awalnya, diameter utama teknik dan teknik spiritual adalah sama. Namun dalam jangka menengah, perubahannya menjadi jelas, dan teknik spiritual sangat menguji kendali seseorang atas kekuatan spiritual. Jika Anda melakukan sedikit kesalahan, Anda tidak hanya akan gagal, tetapi Anda juga akan menjadi gila. 10.000 pedang Jue membutuhkan roh pedang untuk dipadatkan di dantian sebelum dapat dianggap berhasil. Jun Jiu mengedarkan energi spiritualnya ke seluruh tubuhnya, mengalir melalui anggota badan dan tulangnya dan berkumpul di dantiannya, memadatkan roh pedang seperti menempa. Pertama kali dia gagal, seluruh kekuatan spiritualnya habis dan tidak ada jejak yang tersisa. Jun Jiu mengedarkan seni spiritual, dengan panik menyerap energi spiritual langit dan bumi, dan mencobanya untuk kedua kalinya. Energi spiritual di sini terlalu murni dan kuat, melebihi kekuatan yang bisa ditahan Jun Jiu. Saat dia menyerap energi spiritual, kulitnya yang putih dan seperti batu giok tidak tahan dan mulai pecah-pecah dengan garis darah. Jun Jiu hanya sedikit mengernyit karena rasa sakit di kulitnya yang terkoyak. Dia tidak tergerak dan terus menyerap kekuatan spiritual, mencoba memadatkannya untuk ketiga kalinya setelah kegagalan. Saya melihat bahwa di dalam dantian, kekuatan spiritual terus-menerus dikompresi dan dipadatkan menjadi versi bentuk pedang yang lebih kecil dengan kendali kekuatan mental. Modelnya baru saja dibuat, dan sebelum kekuatan spiritual dapat dikumpulkan ke dalamnya untuk menyelesaikan bentuknya, kekuatan spiritual yang murni dan kuat tiba-tiba kehilangan kendali dan melarikan diri ke segala arah. Bang! Jun Jiu gagal lagi. Kegagalan yang berulang kali menyebabkan memar di sekujur dantiannya, dan tendonnya terkoyak oleh aliran energi spiritual yang hebat. Jun Jiu bahkan tidak mengerutkan kening saat dia membuat rahasia untuk mengedarkan kekuatan spiritualnya. Kemanapun kekuatan spiritual berlalu, semua bekas luka dihaluskan dan dipulihkan. Namun pada sesi latihan selanjutnya, ia kembali mengalami cedera. Tidak bisa berhenti, hanya dengan menang dan kalah Anda bisa sukses. Wajah Jun Jiu menjadi sangat pucat, dan bibirnya tidak berdarah. Keringat dingin mengucur di kening dan mengalir di pipinya. Mengepalkan giginya, Jun Jiu menjepit jarinya dan mencoba memadatkan roh pedang lagi. Setiap kali dia gagal, dia merangkum alasan kegagalannya. Karena kekuatan spiritual saja tidak cukup, maka tambahkan lebih banyak energi spiritual hingga roh pedang dapat terbentuk. Ujung jari membuat rahasia, dan energi spiritual langit dan bumi tiba-tiba bergetar. Tiba-tiba ada getaran dan dorongan gila-gilaan menuju Jun Jiu. Pusaran energi spiritual di sekitar Jun Jiu berangsur-angsur berubah dari 3 menjadi 4, 5. Dia menyerap energi spiritual dengan gila-gilaan. Jika tidak cukup di sini, dia akan menjarahnya dari tempat lain. Kecepatan penyerapan yang tidak normal dan menakutkan menyebabkan inti dari seluruh formasi spiritual bergetar. Fluktuasi energi spiritual menyebar keluar, dan semua orang yang berlatih dalam formasi spiritual tiba-tiba merasa khawatir. Mereka menatap dengan tercengang pada inti formasi spiritual, di mana energi spiritual langit dan bumi berkumpul menjadi tornado, bertiup dengan keras dan menakutkan. Menuju inti formasi spiritual, matanya hampir keluar dari kepalanya. Apa yang terjadi? Siapa yang berkultivasi, dan sebenarnya dapat menarik begitu banyak energi spiritual untuk dikumpulkan? Petik 2. Skala yang begitu besar, dan merupakan inti dari formasi spiritual. Saya khawatir hanya senior kakak Luo bisa melakukannya, kan? Belum tentu, mungkin itu kakak senior Su, mungkin juga itu kakak senior Sangguan. Kakak senior Sangguan telah berlatih inti formasi spiritual selama setengah tahun. Dia pasti telah menerobos sehingga menyebabkan keributan yang mengerikan. Tai Huang para murid pemerintah semuanya berbicara tentang orang-orang yang mereka curigai. Namun, tidak satupun dari mereka yang menebak dengan benar. Bahkan beberapa orang yang mereka duga merasa khawatir dan mundur dari retret. Mereka berada di tengah gunung, di kaki gunung, atau di puncak gunung. Semua orang memandang ke puncak gunung yang menghasilkan tornado energi spiritual dengan takjub dan tidak percaya. Mereka berkumpul bersama, siapa yang berlatih di sana? Saya tidak tahu. Kakak senior Sangguan, yang telah berlatih selama setengah tahun, menggelengkan kepalanya dengan hampa. Bahkan yang terkuat di antara mereka, kakak senior Luo, tidak dapat mencapai skala sebesar itu. Belum lagi berlatih, selama mereka memasukinya, mereka mungkin akan terkoyak oleh kekuatan spiritual yang rusuh. Tapi tidak ada murid di istana Tai Huang yang lebih kuat dari mereka.
Siapa yang ada di dalam? Mo Yue membuka matanya dan menatap Junjiu di pusaran badai energi spiritual yang dalam. Kulit Junjiu pecah-pecah, daging dan darahnya terkoyak, dan pakaiannya diwarnai merah darah. Bibir pucatnya terkatup rapat, keringat dingin bercampur darah mengalir di dahinya, dan tubuhnya gemetar. Tapi Junjiu tetap tidak menyerah atau berhenti. Kesadaran Mo Yue dapat melihat situasi di dalam tubuh Junjiu, dan dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Mo Yue mengirim pesan kepada Leng Yuan, segel formasi spiritual dan tidak ada yang diizinkan mendekati tempat ini. Ya, Leng Yuan menerima perintah tersebut. Melihat Junjiu, dalam-dalam, bibir Mo Yue bergerak. Dia berkata, Xiao Jiwer percaya pada dirimu sendiri, kamu bisa melakukannya. Saya bisa melakukannya. Junjiu juga percaya pada dirinya sendiri. Dia melepaskan tubuhnya dan membiarkan kekuatan spiritual yang kuat dan kejam mengalir ke seluruh tubuhnya. Menembus dan merobek uratnya, ia mendidih dan meraung sampai ke dantian. Perhatian Junjiu ada di sini, dia dengan keras menekan kekuatan spiritual yang tidak patuh, dan kekuatan mentalnya menggulungnya menjadi model roh pedang di tengah-tengah dantian. Kondensasi konstan, penyerapan konstan, kesabaran konstan. Rasa sakit yang menyayat hati cukup untuk membuat Junjiu tetap terjaga. Dia menatap tajam ke arah roh pedang di dantiannya, dan pengoperasian formula roh mencapai tingkat yang gila. Antara langit dan bumi, energi spiritual tersapu, awan putih pecah, dan langit biru tidak terlihat lagi. Saat saya melihat ke atas, saya melihat tirai hitam, dan langit berbintang begitu cerah dan indah. Perubahan mendadak di dunia ini akhirnya menarik perhatian penguasa istana Taihuang, namun ketika mereka melihat formasi spiritual, perubahan itu tiba-tiba menghilang. Junjiu berlumuran darah, tapi dia tertawa terbahak-bahak. Dia berhasil, roh pedang itu sempurna dan menembus tingkat ketiga. Bab 525. Junjiu melihat ke dalam dantiannya dan melihat roh pedang sepanjang setengah jari kelingkingnya tergeletak dengan tenang di dalamnya. Semua energi spiritual yang terkumpul di dantian harus mengalir melalui roh pedang, dan akhirnya berkumpul di bawah roh pedang untuk membentuk pusaran kecil yang terkonsentrasi. Melihat ini, Junjiu terkejut. Tanpa diduga, ia berhasil membentuk pusaran spiritual di dantiannya. Ini tidak hanya 10 kali lebih cepat dari kecepatan kultivasi orang lain, tetapi puluhan kali lebih cepat, memungkinkan Junjiu dengan mudah meninggalkan orang-orang dengan level yang sama. Terlebih lagi, kekuatan spiritual yang telah ditempa oleh roh pedang keluar dari dantian lagi dan berkeliaran di meridian tubuh, luka Junjiu sembuh lebih cepat kemanapun mereka lewat. Otot dan pembuluh darah lebih terbuka, daging serta darah lebih kental dan kencang. Junjiu yakin kekuatan tinjunya sekarang 3 kali lipat dari sebelumnya. Sudut mulutnya melengkung, dan dia membuka matanya untuk melihat ke arah Mo Yue. Saya berhasil, saya telah menjadi roh pedang, dan saya telah berhasil menembus ke tingkat ketiga guru jiwa agung pada saat yang sama. Petik 2, hebat. Mo Yue mencondongkan tubuh ke depan, menundukkan kepalanya dan mencium kening Junjiu. Dia tersenyum jahat dan berkata, ini adalah hadiah untuk Xiao Jiwer. Dia sangat luar biasa sehingga tidak ada yang bisa menandinginya. Petik 2, tidak ada yang bisa menandinginya. Junjiu sama sekali tidak sombong, dia hanya menganggap inilah kecantikan Mo Yue. Tentu saja tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia adalah yang terbaik. Mo Yue melanjutkan, sekarang Xiao Jiwer akan mencoba melihat berapa banyak pedang spiritual yang bisa dia ringkas. Petik 2, oke. Junjiu berdiri, memegang Bai Yue di sisinya. Wan Jianjue, seperti namanya, adalah memadatkan pedang spiritual satu persatu. Jumlah tertingginya bisa sebanyak 10.000 pedang, bayangkan betapa spektakulernya jika 10.000 pedang diluncurkan secara bersamaan. Pedang spiritual telah selesai, dan Junjiu bahkan lebih nyaman menggunakan seni 10.000 pedang. Dia memegang bulan putih di tangannya dan melambaikannya dengan lembut di depan wajahnya, dengungan. 2 pedang spiritual yang tampak persis seperti Bai Yue terbentuk, dan Junjiu bisa merasakan bahwa pedang itu mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Dengan sudut mulut terangkat, Junjiu mengangkat kepalanya dan mengambil sebuah batu besar. Potong dengan pedangmu, bang! Dengan suara keras yang mengguncang bumi, batu besar itu dipotong dengan rapi dan cemerlang menjadi 2 bagian oleh pedang roh. Saya melihat energi pedang tertinggal di sana tetapi belum hilang, dan terdengar sedikit bunyi klik di saat berikutnya.
Batu besar yang dipotong menjadi dua bagian itu hancur menjadi abu di depan mata Junjiu, dan angin bertiup tanpa meninggalkan jejak apapun. Energi pedang yang sangat kuat. Junjiu mengayunkan kembali kedua pedang spiritual itu. Tentakelnya tidak memiliki jejak, dan pedang spiritualnya terbuat dari kekuatan spiritual langit dan bumi. Namun bedanya dengan kendali roh pedang di Dantian, pedang roh Junjiu menjadi lebih kuat dan tajam. Kekuatan serangannya sangat kuat, namun saat dia masih bahagia, Junjiu tiba-tiba merasakan kekurangan energi di tubuhnya. Saat tubuhnya bergoyang, Mo Yue segera melangkah maju untuk menangkap Junjiu. Mo Yue memperingatkan tanpa daya, pembentukan pedang spiritual akan menghabiskan kekuatan spiritualmu. Jika kekuatan spiritual tidak cukup, kamu akan merasa lemah. Oke, biarkan mereka kembali sekarang. Ya, Junjiu menyingkirkan pedangnya. Dengan rahasia roh, pedang roh segera berubah menjadi asap putih dan menghilang antara langit dan bumi. Junjiu duduk di tanah untuk berlatih melawan Mo Yue setelah dengan cepat memulihkan kekuatan spiritualnya, wajahnya secara bertahap kehilangan pucatnya dan mendapatkan kembali vitalitasnya. Dengan adanya pusaran kekuatan spiritual, Junjiu dapat menyimpan kekuatan spiritual 3 kali lipat dari sebelumnya di dantiannya. Ketika penyimpanan energi spiritualnya penuh, dia berdiri dan tersenyum pada Mo Yue. Ayo pergi, aku baik-baik saja dan bisa kembali. Ngomong-ngomong, jam berapa hari ini? Petik 2. Junjiu teringat bahwa Li Ding berkata bahwa dia akan pergi ke Paviliun Tianji untuk menguji rahasia spiritual dalam 2 hari. Setelah melihat kekuatan Wan Jianjue, Junjiu kini sangat penasaran dan tertarik pada Ling Jue. Namun, Junjiu Chomo. Junjiu mendapat kabar buruk dari Mo Yue. Mo Yue berkata, tidak lama lagi kita akan memasuki dunia spiritual. Apa? Ups, Paviliun Tianji, Wu Yue, ayo cepat keluar. Junjiu segera menjelaskan kepada Mo Yue tentang Paviliun Tianji. Dia menarik Mo Yue dan segera pergi. Junjiu tidak tahu kalau Xiao Wu mengikutinya. Jadi ketika dia pergi, dia lupa menelepon Xiao Wu yang masih kecanduan budidaya. Anda bertanya pada Mo Yue. Tentu saja dia mengingatnya, tetapi bola lampu bahagianya tidak ada di sini gelombang-gelombang. Setelah Junjiu dan Mo Yue meninggalkan susunan spiritual, mereka melihat Mu Jingyuan berjalan bolak-balik di luar susunan spiritual. Ketika dia melihat hendak menemui mereka, Mu Jingyuan menghela napas lega, kamu akhirnya keluar. Petik 2. Ada apa? Junjiu merasa bersalah. Dia terbatuk-batuk dan bertanya pada Mu Jingyuan. Dia mendongak dan melihat sekeliling ke arah kerumunan yang memperhatikan mereka. Mu Jingyuan memberi isyarat dan berkata, mari kita bicara sambil berjalan. Dalam perjalanan, Mu Jingyuan memberitahu Junjiu dan Mo Yue bahwa sehari setelah mereka memasuki formasi spiritual, mereka mulai pergi ke Paviliun Tianji untuk menguji teknik spiritual. Namun Junjiu dan King Jun sudah lama tidak terlihat, dan Dugu King sangat ingin menangkap mereka. Manfaatkan kesempatan ini untuk mendiskualifikasi Junjiu dan yang lainnya. Tapi Sui Qinglian menghentikannya. Sui Qinglian, Junjiu bingung. Mu Jingyuan mengangguk. Dikatakan bahwa dia adalah orang terkuat di istana Taihuang, dan kekuatannya sangat menakutkan. Setiap penguasa istana harus menghormatinya. Bukankah King Jun adalah murid Master Sui? Junjiu memandang Mo Yue setelah mendengar ini, dan segera mengerti mengapa Sui Qinglian ingin menghentikan Dugu King. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Mo Yue menjadi murid Sui Qinglian, namun tidak perlu diragukan lagi bahwa status Mo Yue pasti hanya ketika Sui Qinglian maju. Bisakah Sui Qinglian maju? Junjiu bertanya lagi, lalu kapan kita akan pergi ke Paviliun Tianji? Petik 2. Tunggu sampai kamu keluar, kata Mu Jingyuan. Dia tersenyum ringan dan menatap Junjiu dengan tatapan yang mengatakan kamu mendapat untung. Tapi dia tahu betapa marahnya Dugu King. Tapi dia hanya bisa tetap marah dan tidak bisa membuat keputusan akhir selain Sui Qinglian. Jejak rasa ingin tahu melintas di mata Mu Jingyuan, dan dia bertanya, saudara muda Mo, tahukah Anda apa yang terjadi dalam formasi spiritual dalam 2 hari terakhir? Perubahan di dunia menarik semua penguasa istana untuk datang, tapi tidak satupun dari mereka bisa masuk. Petik 2. Ketika Junjiu mendengar ini, dia tahu tanpa berpikir bahwa Mo Yue lah yang menghentikan Li Ding dan yang lainnya. Jika tidak, rahasia spiritual Wan Jianjue miliknya kemungkinan besar akan terungkap. Dia dan Mo Yue saling berpandangan,
mengangkat sudut bibir mereka dan berkata dengan nada sempit, aku juga tidak tahu tentang itu. Mungkin itu disebabkan olehku yang menerobos ke guru spiritual agung tingkat ketiga. Orang lain pasti tertawa. Bagaimana sebuah terobosan bisa membawa perubahan mendadak di dunia? Namun, Mo Jingyuan tidak tertawa, malah menatap Mo Yue dengan sangat serius, lalu bertanya pada Junjiu dengan suara rendah. Benarkah, Junjiu? Ya, itu palsu. Jika itu kamu, menurutku itu sangat mungkin. Mo Jingyuan bergumam, lalu tertawa keras, selamat atas terobosanmu. Sepertinya kita perlu bekerja keras. Aku mengejarmu. Mo Jingyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya, kecepatan terobosan Junjiu terlalu tidak normal. Namun, tak ada yang bisa dibanggakan. Junjiu dan Mo Yue langsung kembali beristirahat. Pada malam harinya, King Yu dan yang lainnya datang untuk menyampaikan belasungkawa dan memberitahu mereka bahwa sejak mereka akhirnya keluar, hari untuk pergi ke pavilion Tianji adalah besok. Hari berikutnya, meski waktu kali ini diatur dengan tergesa-gesa dan tidak seperti biasanya, namun ada juga banyak murid dari sekolah yang berkumpul di luar pavilion Tianji untuk menonton. Apakah dia bisa dipilih dengan seni roh adalah masalah yang sangat penting. Selain itu, Mo Yue dan Junjiu adalah yang terbaik pertama dan kedua dalam kompetisi binatang buas. Jika ada rahasia roh lain, nama mereka pasti akan menjadi tuan istana masa depan. Bisakah murid Tai Huangfu tidak aktif? Bersambung.